Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah suasana di sholat Jumat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal ibadah sahabat filah semua. Sungguh bisa dijadikan ibrah tentang khutbah kali ini. Khotib menyampaikan bahwa 3 perkara yang jika ada pada seseorang dia akan merasakan manisnya iman. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu 1. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. 2. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. 3. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis tersebut terkandung sebuah isyarat, yaitu perumpamaan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Orang yang sakit kuning akan merasakan madu itu pahit, sementara orang yang sehat dapat menikmati manisnya madu. Apabila kesehatan berkurang, maka rasa manisnya madu pun semakin berkurang, sesuai dengan kondisi kesehatannya. Arti kiasan ini merupakan dalil yang paling kuat bagi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menetapkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Syekh Muhammad bin Abi Jamroh rahimahullah berkata, diistilahkannya iman dengan kata manis karena Allah Azza wa Jalla telah menyerupakan keimanan dengan pohon, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Kalimat yang dimaksud adalah kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Pohonnya sebagai pangkal dari keimanan, rantingnya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Daunnya adalah semangat seorang mukmin dalam mengamalkan kebaikan. Buahnya adalah ketaatan. Manisnya buah adalah saat memetiknya, dan puncaknya adalah kematangannya. Dengan kesenangan itulah kemanisan itu akan muncul. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yang dimaksud manisnya iman di sini yaitu bukan seperti manisnya gula atau madu, tetapi manis yang lebih besar dari semua rasa manis. Rasa manis yang didapati oleh seseorang di dalam hatinya, kelezatan yang tidak setara dengan apapun. Ia mendapati kelapangan dalam dadanya, cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Dalam hadis ini tidak dikatakan kemudian Rasulnya, karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti dan timbul dari kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini jelas bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya adalah segala-galanya. Tidak sah seorang mencintai dirinya tapi mencintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan manusia kepada Allah dan Rasulnya wajib didahulukan daripada semua kecintaan manusia kepada apa saja. Sebagaimana Allah dalam firman-Nya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya pada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Mengikuti Rasul itu membuahkan 2 cinta, cinta hamba kepada Allah dan cinta Allah kepada hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 774 Hijriah, ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu telah berdusta dalam pengakuannya tersebut sampai ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya, sebagaimana terdapat
dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihim amruna fahuwa radd." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Yang pertama, kita mencintai Allah. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mencintai kita. Menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Allah mencintai kita itulah yang paling besar. Tetapi bagaimana supaya kita bisa dicintai oleh Allah? Setiap kita bisa mencintai, namun tidak setiap kita bisa dicintai. Syarat untuk dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah dengan ittiba, mengikuti apa-apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang jujur dari hatinya, maka dia harus mencintai juga dengan hatinya apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ridho dengan apa yang diridhoi Allah dan Rasulnya, marah terhadap apa yang dimurkai Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan dengan anggota badannya sesuai dengan cinta dan benci tersebut. Jika ia melakukan sesuatu dengan anggota badannya yang menyelisihi itu, atau melakukan sebagian yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan sebagian apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, padahal hal tersebut wajib dan ia mampu, maka itu menunjukkan kurangnya kecintaan yang wajib. Ia wajib bertaubat dan kembali menyempurnakan kecintaan yang wajib. Oleh karenanya sahabat felah, ini bisa kita jadikan renungan, patut kita jadikan pelajaran bahwa mencintai Allah dan Rasulnya adalah segalanya. Karena sahnya ibadah itu ada dua. Ketika kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.